Di video YouTube-nya Total Politik yang berjudul Panji Pragiwaksono kaget sama jurus andalan Prabowo, ada pernyataan yang kontroversial bahwa dinasti politik itu tidak apa-apa karena itu adalah human rights atau hak asasi manusia. Kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya? Gue melihat gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara istri dari bupati nggak boleh maju. Ke kanan, ke kiri, ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya Lu kan? punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa Oke. sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. Benarkah dinasti politik adalah hak asasi manusia? Pernyataan tersebut diawali dengan menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perkara nomor 33 garing PU strip 13 Romawi garing 2015. Perkara ini diajukan oleh Adnan Purita Ihsan yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019. Pada saat Pilkada Goa 2015, ia maju melalui jalur independen sebagai anak dari petahana, yaitu Ihsan Yassin Limpo, dan keponakan dari Gubernur Sulsel, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang pada saat itu bukan hal sulit untuk menarik dukungan partai. Saat memutuskan untuk bertarung di Pilkada Goa, pada saat itu DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pilkada yang memuat pasal terkait dinasti politik atau detailnya adalah larangan keluarga petahana untuk mengikuti pilkada. Adnan Purita masih berstatus sebagai putra dari Bupati Goa saat itu, Ihsan Yassin Limpo. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada pasal 7 huruf R, Adnan tidak bisa ikut bertarung di Pilkada Goa 2015. Atas dasar itulah, lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review atas pasal 1 angka 6, pasal 7 huruf R berikut penjelasannya, dan huruf S Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pemohon Adnan Purita Ihsan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diuji pada perkara tersebut. Norma tersebut terdapat dalam pasal 7 huruf R, yaitu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yang penjelasan pasalnya adalah yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Dengan adanya norma tersebut, pemohon mendalilkan bahwa itu melanggar haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 28I ayat 2, Mahkamah mengabulkan permohonan terkait pasal 7 huruf R dan penjelasannya. Menurut Mahkamah, pasal tersebut mengandung muatan diskriminasi yang bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Diskriminasinya terletak pada pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Dengan MK mengabulkan permohonan tersebut, bukan berarti bahwa MK mengamini adanya dinasti politik. Mahkamah menyadari bahwa dinasti politik itu tidak dapat diterima dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Kenyataan di mana kepala daerah petahana atau incumbent memiliki berbagai keuntungan, itulah kiranya yang penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya jika ia hendak mencalonkan diri kembali, anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana, sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. Dinasti politik itu bukan bagian dari human rights. Yang menjadi human rights adalah hak untuk dipilih, memilih, bersamaan di hadapan hukum, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan lain-lain. Jadi, apabila mengatakan bahwa praktik dinasti politik itu dapat diterima, buat saya itu kesalahan besar, apalagi disampaikan di media yang memiliki pengikut ratusan ribu. Praktik dinasti politik bahwasannya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sebab dalam hal ini pemerintahan cenderung akan bersifat oligarki dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Semakin mudah seseorang mendapat kekuasaan dan memiliki kekuasaan mutlak, maka cenderung semakin tinggi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rod Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Praktik politik dinasti juga dapat dikatakan sebagai pemusatan kekuasaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan demokrasi yang justru berpijak pada desentralisasi kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan yang terpusat inilah cenderung dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Inilah alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjalin dengan korupsi. Sentimen negatif atas dinasti politik ini bukan tanpa alasan bahwa hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2020 terdapat 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Adapun kepala daerah dalam politik dinasti yang tersandung korupsi sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut: Syaukani Hasan Rais, Bupati Kutai Kartanegara; Fuad Amin, Bupati Bangkalan; Ratu Atut, Gubernur Banten; Ati Soeharti, Wali Kota Cimahi; Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin; Sri Hartini, Bupati Klaten; dan Andi Putra, Bupati Singgigi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.